Assalamualaikum, halo friends. Perkenalkan, saya Imawati Eka Putri. Saya adalah dosen di Prodi Gizi UHAMKA. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pusat Kajian Halal UHAMKA. Salam kenal. Assalamualaikum halal friends. Halo, salam kenal. Saya Imas, saya adalah dosen di program studi gizi UHAMKA. Saat ini juga saya aktif sebagai staf di divisi penelitian di Pusat Kajian Halal UHAMKA. Halo friends, tahu nggak sih apa gizi seimbang? Pasti halo friends pernah dengar. Jadi gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, higienitas atau kebersihan, dan juga berat badan ideal. Nah, konsep gizi seimbang ini sebenarnya mengacu pada pangan halal yang sudah tertuang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga hadis-hadis Rasul. Halo friends, tahu nggak sih kalau ternyata konsep ini sejalan dengan konsep yang kita pahami dalam sains dan gizi, yaitu triguna makanan. Maksudnya, makanan memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Masya Allah ya! Lalu apa sebenarnya triguna makanan itu? Pertama, sumber energi. Halal friends tahu nggak sih bahwa agar kita mencapai berat badan yang ideal sesuai dengan usia dan tinggi badan kita, konsep keseimbangan energi itu sangat penting. Kalau asupan kita melebihi kebutuhan kayak gini nih, yang terjadi dalam jangka panjang adalah obesitas. Sementara itu, kalau asupan kita kurang dari kebutuhan seperti ini, maka yang terjadi badan kita kurus. Jadi harus gimana ya? Harusnya asupan yang kita makan sesuai dengan kebutuhan alias seimbang seperti ini, sehingga berat badan kita akan jadi ideal. Jangan lupa aktivitas fisik juga. Nah, gimana cara kita mengetahui kebutuhan kita? Gampang halal friends, kita bisa tahu kebutuhan kita menurut rekomendasi angka kecukupan gizi yang ada di dokumen ini. Kemudian tinggal cari deh kebutuhan halal friends menurut usia dan jenis kelamin. 2. Zat pembangun. Zat gizi yang berperan sebagai zat pembangun adalah protein. Halal friends pernah main balok susun seperti ini? Kalau baloknya kita ambil semakin banyak, maka semakin mudah jatuh ya tumpukan baloknya. Sama seperti tubuh kita. Ketika tubuh kita kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama, semakin sulit tubuh kita untuk membentuk sel, jaringan, dan organ. Akibatnya, pertumbuhan menjadi terganggu. Tubuh menjadi mudah lemah, lesu, dan jaringan otot tidak terbentuk. Nah, sumber protein bisa didapatkan dari 2 jenis nih, halal friends. Ada yang disebut dengan hewani, contohnya daging sapi, ayam, ikan, telur, dan sumber nabati, contohnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Jangan sampai kekurangan protein ya, halal friends. 3. Zat pengatur. Halal friends, apa yang terjadi jika sebuah kereta melewati rel yang terputus? Tentu keretanya nggak bisa jalan kan? Nah, fungsi zat pengatur di dalam tubuh kita sama seperti rel. Jika kekurangan zat pengatur, tubuh kita tidak akan menjalankan fungsi-fungsinya dengan maksimal. Akibatnya, tubuh bisa menjadi mudah sakit, kemudian ada juga beberapa fungsi organ yang menurun, contohnya penglihatan. Nah, zat gizi yang berperan dalam zat pengatur adalah vitamin dan mineral. Kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Semakin berwarna-warni sayuran dan buah, semakin bagus untuk kesehatan kita. Bagaimana halal friends? Sudah paham tentang konsep triguna makanan dan juga gizi seimbang? Intinya ada 4 prinsip gizi seimbang, yaitu aneka ragam makanan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, sanitasi, aktivitas fisik, dan juga memantau berat badan ideal. Sekarang tinggal halal friends yang mengimplementasikannya di rumah. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam halal friends.